Jumpa kembali bersama Cucu Luther di sini. Apa kabar saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Belum lama ini terjadi sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh memilukan hati, di mana saudari dan saudara kita, anak-anak mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang yang melakukan doa rosario di salah satu rumah kontrakan mereka dipersekusi oleh warga sekitar di daerah Tangerang Selatan. Polisi sudah bergerak untuk mengamankan, memproses hukum 4 orang tersangka. Salah satunya adalah RT setempat yang pertama kali melakukan provokasi. Mereka beranggapan bahwa doa rosario harus dilakukan di gereja karena itu tergolong ibadat. Padahal seperti kita ketahui, rosario itu apalagi di bulan Maria seperti ini dan di bulan rosario pada Oktober diselenggarakan dari rumah ke rumah, dan itu adalah doa devosi, bukan liturgi, karena itu harus di gereja, bukan liturgi yang hari Minggu ya. Ini yang tidak dipahami oleh saudara-saudari di luar Katolik. Mereka menganggap bahwa semua itu harus dilakukan di gereja, padahal ada ibadat-ibadat tertentu yang bisa dilakukan di rumah. Rosario itu adalah ibadat yang bisa dilakukan di rumah, sama seperti ketika mereka melakukan ibadat-ibadat mereka yang bisa dilakukan di rumah. Baik, semoga proses hukum ini bisa berjalan dengan baik dan para pelaku bisa mendapatkan ganjarannya sesuai dengan hukum yang berlaku, dan semoga juga bisa menjadi pembelajaran buat bangsa ini agar tidak melakukan persekusi seperti itu. Nah, saudara dan saudara sekalian, tema besar pada video kali ini masih berkaitan juga dengan peristiwa tadi, yaitu adalah doa rosario. Cucu akan mengajak kita untuk mempelajari tentang sejarah perkembangan rosario, sebuah devosi yang sangat populer di kalangan umat Katolik di seluruh dunia. Mari kita simak sejarah perkembangan rosario. Ya, sejarah perkembangan rosario Cucu ambil dari buku Aneka Doa Rosario dengan penyusun adalah Christina Tri Giuliati atau Christine dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh penerbit Obor. Mari kita lihat sejarahnya. Sejarah perkembangan rosario. Bagian pertama, rosario sebagai Salterium Marianum. Pada abad pertengahan, ada banyak biarawan monastik yang tidak mampu berbahasa Latin, sehingga mereka kesulitan mengikuti doa ofisi atau mendaraskan mazmur. Doa ofisi itu adalah doa brevir ya. Itu adalah liturgi resmi gereja. Jadi liturgi resmi gereja itu adalah misa dan doa ofisi ya. Kita lanjut. Maka mereka mengganti doa ofisi dengan mendaraskan 150 kali doa Bapa Kami. Jumlah doa Bapa Kami itu dihitung dengan seuntai tali manik-manik atau tali terikat-ikat. Tali itu disebut Pater Noster atau Bapa Kami. Seiring dengan perkembangan devosi umat kepada Bunda Maria, kebiasaan mendoakan Bapa Kami dengan manik-manik itu bergeser kepada doa Salam Maria. Doa Salam Maria didaraskan dan dihitung dengan menggunakan tali Pater Noster. Rangkaian doa Salam Maria yang didoakan 150 kali itu disebut Salterium Marianum, artinya kitab Mazmur Maria. Salam Maria sebanyak 150 terbagi atas 15 sepuluhan yang masing-masing didahului doa Bapa Kami
sebagai antifon dan ditutup kemuliaan sebagai doa tanggapan. Rosario kemudian berperan sebagai peniru sekaligus pengganti ofisi bagi kaum biarawan yang tidak bisa membaca. Rosario berasal dari kata rosarium, yaitu bahasa Latin yang berarti taman atau karangan bunga mawar. Kata ini menyimbolkan pertama, ungkapan doa kita yang tulus kepada Bunda Maria bagikan mawar indah yang harum mewangi. Kedua, menunjukkan keunggulan Bunda Maria di antara wanita dan umat beriman pada umumnya. Sebab ia penuh rahmat, ratu para perawan dan Bunda Yesus. 2. Perkembangan menjadi rosario seperti sekarang ini. Sejak abad ke-12, doa Salam Maria mulai diulang-ulang selama berlangsungnya doa tersebut untuk mengenang 5 sukacita Maria, yaitu kabar malaikat, kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan pengangkatan Maria ke surga. Pada abad ke-13, 5 sukacita Maria itu ditambah dengan penampakan Tuhan pada bangsa-bangsa kafir, Pentakosta, kunjungan Maria kepada Elizabeth, sehingga menjadi 7 sukacita Maria. Awal abad ke-14, ketika Eropa berkali-kali dilanda penyakit sampar yang mengerikan, berkembanglah pula devosi 7 duka Maria. Ketujuh duka cita Maria itu dikaitkan dengan 5 penumpahan darah Yesus, yaitu saat sakratul maut, waktu penderitaan, di mahkotai duri, Yesus disalibkan, ditikam lambungnya, pedang yang menembusi jiwa Maria, dan menghilangnya Yesus di Kenisa. Muncul mesin cetak pada abad ke-15. Daftar peristiwa yang ditetapkan sebagai landasan doa rosario semakin dikenal di mana-mana. Buku kecil yang dicetak di Ulm, Jerman pada 2483 menganjurkan 1483 mungkin ya. Mari kita cek lanjut. Menganjurkan 3 rangkaian gambar masing-masing memuat 5 lukisan tersendiri, yaitu 5 duka cita Maria, 5 penumpahan darah Yesus, dan 5 sukacita Maria setelah kebangkitan Yesus. Inilah 15 peristiwa rosario yang kita kenal hingga sekarang. Daftar ini disusun di Spanyol pada 1488 maksudnya. Oh, berarti tadi yang ini 1483 bukan 2483 ya. 1488. Daftar ini disahkan oleh Paus Pius ke-5 ketika menetapkan rosario sebagai doa yang sah pada 1569. 3. Tentang penambahan peristiwa cahaya. Berdasarkan ensiklik Marialis Cultus dari Paus pendahulunya yang membicarakan tentang rosario sebagai ringkasan Injil, Paus Yohanes Paulus dalam ensiklik Rosarium Virginis, Maria merasa perlu melengkapi pola baru pada pola rosario, yaitu peristiwa terang. Paus mengatakan agar rosario menjadi ringkasan Injil yang lebih utuh, tepatlah ditambahkan renungan tentang peristiwa-peristiwa amat penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum antara pembaptisan dan sengsaranya. Dalam tahun-tahun pelayanan publik inilah misteri Kristus yang paling jelas sebagai misteri terang. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Bandingkan Yohanes bab 9 ayat 5. Peristiwa-peristiwa baru ini ditempatkan sesudah renungan sekitar inkarnasi dan kehidupan Yesus yang tersembunyi atau peristiwa gembira, dan sebelum renungan yang berpusat pada sengsaranya atau peristiwa sedih, dan kenangan akan kebangkitannya atau peristiwa mulia. Penambahan peristiwa baru ini dimaksudkan untuk memberi kesegaran dan untuk mengobarkan minat baru terhadap doa rosario dalam spiritualitas Kristiani sebagai jalan menuju lubuk hati Yesus, samudra sukacita dan terang, sengsara dan kemuliaan. 4. Makna biji rosario. Sarana tradisional yang biasa
dan biasa yang digunakan untuk berdoa rosario adalah untayan biji-bijian. Pada awalnya, biji-biji itu sekadar alat hitung untuk menandai alur Salam Maria. Namun biji itu juga dapat menjadi simbol yang lebih dalam. Perlu diperhatikan, biji-biji itu menyatu pada salib. Dari sini alur doa dimulai dan diakhiri. Hal ini melambangkan kehidupan dan doa orang beriman yang terpusat pada Kristus. Segala sesuatu dimulai dari Dia, tertuju kepadanya dan lewat Dia dalam Roh Kudus sampai kepada Bapa. Beato Bartolo Longo melihat untayan biji-biji itu ibarat rantai yang menghubungkan kita dengan Allah. Sebuah rantai yang halus, karena haluslah ikatan kita dengan Allah yang adalah Bapa kita. Ia adalah sebuah rantai putrawi yang menyerasikan kita dengan Maria, hamba Tuhan. Bandingkan Lukas bab 1 ayat 38. Dan lebih-lebih dengan Kristus yang walaupun dalam rupa Allah menjadikan dirinya sebagai seorang hamba karena kasihnya kepada kita. Bandingkan Filipi bab 2 ayat 6-7. Untayan biji-bijian itu akhirnya adalah lambang ikatan relasi dan persaudaraan yang menyatukan kita semua dalam Kristus. 5. Kekuatan buah-buah dan keistimewaan doa Rosario Suci. Doa Rosario bila direnungkan dengan kesalehan akan membawa kita kepada pengenalan penuh akan Yesus Kristus, membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa, menganugerahkan kita kemenangan atas semua musuh-musuh kita, mempermudah kita untuk melatih keutamaan-keutamaan Kristiani, dan memperkaya kita dengan rahmat dan karunia Allah. Menjadi sarana yang ampuh untuk melakukan silih atas dosa ataupun kesalahan kita kepada Allah dan sesama. Membantu kita memperoleh segala macam rahmat dari Allah berkat daya kuasanya. Dikutip dari Santa Ludwig Maria Grignon dari Montfort. Doa Rosario Suci rahasia yang mengagumkan dari pertobatan dan keselamatan. Ya, saudara dan saudari yang terkasih, demikianlah kita sudah melihat tentang sejarah perkembangan Rosario. Semoga dengan menyaksikan video ini bisa membawakan suatu rahmat baru bagi kita semua, suatu pengetahuan yang baru tentang sejarah perkembangan Rosario, sehingga kita makin semangat lagi, makin bersungguh-sungguh untuk mendaraskan doa Rosario. Baiklah, cucu pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan kepada cucu dengan menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Cucu pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam.